Di belakang gua udah ada Nissan X-Trail terbaru. Gila, ini mobil keren banget. Ternyata gua akhirnya bisa lihat secara langsung. Semua fiturnya ada di sini. Bener-bener gua bisa nyalain mobilnya, ngelihat segala macamnya mesinnya. Jadi gua bakalan spill sama kalian ya, mulai dari eksteriornya, interiornya, mesinnya, semuanya. Dan gua kasih kisi-kisi dulu nih di awal. Kenapa mobil ini tuh menarik banget ya, dan gua se-excited ini. Yang pertama, dia e-power, artinya irit. Yang kedua, dia all-wheel drive, dia pakai teknologi e-force-nya Nissan. Yang ketiga, desainnya keren banget. Yang keempat, 3 baris, gila bayangin. Dia punya baterai, punya motor listriknya, nanti gue spill berapa biji, tapi tetap 3 baris. Baterainya tetap nggak ngalangin buat bisa ada baris ketiga. Wah, top. Mari kita lihat bagian luarnya dulu. Jadi, dari dulu Nissan X-Trail itu tuh selalu jadi, dibandingin teman-teman sekelasnya gitu ya, itu tuh selalu bawa teknologi yang paling canggih. Dari T31, T32, sampai yang sekarang T33, itu tuh selalu bawa yang paling canggih gitu. Jadi kalau kalian beli mobil bekas Nissan X-Trail, kemudian dengan tetangganya, pasti lebih berteknologi yang Nissan X-Trail. Termasuk yang terbarunya ini, dibandingin dengan kompetitornya, gila banget. Saya mulai dari desain dulu ya. Jadi, yang gue suka dari Nissan itu adalah dia tuh modernnya dapat, elegan dan simpelnya tuh tetap dapat gitu. Karena kalau terlalu berlebihan juga kan nggak bagus ya. Jadi dia pakai sekarang model DRL yang lancip gitu ya, khas mobil zaman sekarang, dan dia terpisah dengan bagian headlampnya. Nah, di headlampnya di bagian sini, termasuk dengan high beam, low beam gitu ya, udah LED semuanya, sennya juga di sini, berbagi dengan DRL ya. Kemudian dia ada fog lamp juga bagian bawah sini, jadi lampu-lampu udah lengkap banget. Kemudian dia juga udah ada ini menarik banget nih. Jadi dia ada lubang udara di bagian sini, bolong beneran ya. Jadi dia kalau misalnya kecepatannya tinggi, dia akan ngebantu aerodinamis buat ban kayak gitu ya. Nah, kita ke bagian grill, ini menarik banget nih. Grillnya ini dia lagi-lagi ya, simple gitu kan ya. Kemudian, nah logonya nggak biasa nih. Ini udah jelas karena dia punya ADAS gitu ya, yang sudah menggunakan radar. Nah, dan kalau gua baca dari speknya, grillnya Nissan ini katanya itu bisa otomatis buka atau nutup lebih banyak sesuai dengan kondisi temperatur mesin. Jadi kalau misalnya lagi kenceng banget, kemudian mesinnya panas, dia akan ngebuka lebih banyak sehingga udara bisa masuk. Tapi ketika nggak lagi sepanas itu, bisa otomatis. Gila sih, keren banget. Oke, terus ada sensor parkir, sensor mobil ya, mungkin bukan parkir namanya. Nah, dan ada kamera. Jadi dia juga udah dilengkapi dengan kamera 360. Makanya udah lengkap banget. Kemudian coba kita lihat bagian samping ya. Kita lihat dari bagian bannya dulu. Bannya gede banget. Dia pakai profilnya 235/55. Peleknya pakai ring 19. Udah cukup besar sih. Dan lagi-lagi desainnya tuh simple gitu, nggak yang terlalu aneh gitu. Gue suka ada molding hitam. Kemudian spionnya, dia warnanya beda ya, hitam dibandingin dengan bodinya. Udah ada lampu sen dan ada tadi kameranya. Ada logo e-powernya juga di bagian bawah. Di sini ada garnish lagi di bagian bawahnya. Dapat roof rail juga. Di atapnya two-tone ya, warna hitam, ada roof rail. Kemudian sampai ke belakang. Terus, nah kita lihat bagian belakang ini. Lagi-lagi, lampu belakangnya itu simple gitu, elegan gitu. Dan ini dia tetap pakai boomerang shape ya, yang dimiliki sama Nissan. Kemudian, ya udah ada LED lampunya, ada logo e-power, ada tulisan Nissan X-Trail-nya sekarang di sebelah situ. Dan dia ada logo e-force-nya tadi, karena dia sudah 4-wheel drive. Bayangin, dia rodanya bisa gerak semua. Beneran SUV tulen gitu. Terus sudah ada sensor parkir juga sebelah sini, 4 titik. Ada kameranya. Kemudian bagasinya apakah elektrik? Mari kita coba. Elektrik teman-teman. Terus cepet bukanya, nunggunya nggak lama. Terus nah ini dia bagian baris ketiga. Aduh, tutup. Jadi dia 3 baris, tetap dapat bagasi lagi di sininya. Kemudian di dalam sini ada kit untuk ban kalau bocor gitu ya, karena kayaknya di bagian bawah sini tuh dia baterai, tapi walaupun di bawah sini baterai, dia tetap bisa ada baris ketiganya kayak gitu. Mungkin
nanti baris ketiganya nggak yang lega banget ya, tapi ada gitu. Jadi tidak menghilangkan opsi kalau mau pergi rame-rame naruh anak-anak di belakang. Nanti kita cobain lah seberapa proper baris ketiganya. Tapi yang jelas nggak yang gede banget, udah pasti ya, karena ini bukan mobil boxy, bukan mobil large SUV juga, ini kan di segmen medium SUV ya. Oke. Terus kalau mau ngelipat dia juga udah rata bagasinya. Ini nih yang keren dari SUV gitu ya. Dia tuh kebanyakan bagasinya udah rata lantai kalau di-fullin. Jadi kalau mau camping, mau bawa banyak barang-barang itu tuh lega dan gampang kayak gitu. Pasangnya tinggal tarik lagi, gampang. Ini enak sih, ergonomis sekali. Oke. Sekarang mari kita lihat ke bagian depan. Matiin aja. Mari kita masuk ke bagian interior fitur. Wah, ini nih yang sangat menarik sekali, lihat. Ini lagi ngatur. Kursinya juga udah elektrik ya. Dan nggak cuman maju mundur naik dan lain-lain, dia ada lumbar supportnya juga. Jadi lengkap banget. Kita mulai dari desainnya dulu ya. Jadi lagi-lagi desainnya tetap simple, elegan, nggak yang bener-bener futuristik banget gitu ya. Kadang buat orang-orang yang beli SUV medium itu kan orang-orang yang udah berumur gitu ya. Jadi lebih suka hal-hal yang simple. Ada wood panel tuh ya. Ini jadi kayak bener-bener khas medium SUV itu pasti dikasih wood panel dan warnanya nggak yang aneh gitu. Bagus. Dia tuh ada aksen coklatnya juga teman-teman. Kalau kalian perhatiin ya. Jadi kombinasi antara warna hitam, coklat, dan juga di sini atapnya pakai beige. Manis menurut gua. Jadi nggak yang hitam semua banget juga gitu ya. Dia tetap kasih berbagai warna. Dan dia tuh ada ambient light ya. Coba kita nyalain dulu mobilnya. MID-nya dong. Coba teman-teman lihat ya. Gede banget. Ini sebesar head unitnya itu sendiri gitu ya. Jadi 12 inci lebih, 12,3 inci. Full digital. Gokil sih. Ini yang gue bilang tadi, ya salah satu teknologi udah canggih banget. Termasuk tadi ada head unitnya. Dia juga udah 12,3 inci, gede banget. Ada built-in navigation-nya gitu ya. Dan kalau kita pakai built-in navigation ya enaknya, dia itu terkoneksi sama MID-nya. Jadi nanti kalau disuruh belok gitu ya, itu ada gambarnya di sini. Nah, nggak cuma itu, ke head up display juga. Jadi dia tuh punya head up display. Mungkin agak nggak kelihatan ya kalau di kamera ya. Tapi di head up display-nya ini, nah itu ya, dia juga sama gitu. Terintegrasi dengan navigasinya juga kalau kita pakai navigasi dari mobilnya kayak gitu. Jadi lengkap banget. Jadi padahal gue lagi mau bahas ambient light ya, jadi lupa nanti nih ada ambient light. Kelihatan nggak ya? Sini di bagian sana juga kelihatan ada ambient lightnya. Jadi dikombinasikan gitu ya warna interiornya dengan tambahan ambient light. Nah, sini juga ada nih. Jadi beberapa titik ada ambient light. Tadi MID udah, head unit udah, ada head up display-nya udah, setirnya juga dia udah model setir yang terbaru ya. Ini kayaknya mirip dengan Nissan Serena e-Power juga yang terbaru. Jadi dia kayak pilot gua rasanya gitu. Karena bentuk ini tuh kayak lagi kalau setir pilot kan gini ya. Gagang 3 gitu, dan mirip kayak gitu. Dia ada tombol pengaturan audio, tombol pengaturan ADAS-nya karena dia udah dilengkapi dengan ADAS juga. Dan kayak adaptive cruise control gitu itu dia juga udah ada. Nanti kita lihat. Kemudian AC-nya, nah ini juga yang menarik banget. Jadi AC-nya itu kalau kita perhatiin, ini kan dual zone ya. Set, ada suhu. Ternyata tuh nggak cuma dual zone, dia triple zone. Jadi di bagian belakang, nanti kita lihat di bagian baris kedua ya, itu AC-nya bisa diatur dengan suhu yang berbeda juga. Jadi bayangin udah triple zone ya. Dan dia tuh ada pemanas joknya juga, gitu. Nah, jujur aja, kalau gua yang nggak bisa dingin banget, gua tuh sering pakai pemanas jok teman-teman, biar nggak masuk angin gitu. Karena yang lain kan sukanya dingin gitu. Jadi gua suka banget. Ada stitching putih, beige ya, kayaknya bukan putih. Kemudian juga nih di sini ada tombol lagi, bagus, panel-panel nih buat audio. Kemudian ada tombol buat kamera juga karena dia udah dilengkapi dengan kamera 360 juga atau surround view. Jadi secara safety, secara kemudahan mengemudi tuh udah lengkap banget ya. Ada kamera 360, lengkap banget. Kemudian di bagian apa lagi, ini tengah dulu deh. Jadi dia tadi ada wireless charger, ini kecil-kecil dulu lah. Nah, yang gue suka lagi adalah dia udah ada colokan USB Type-C. Nggak hanya USB yang gede aja nih. Jadi buat kabel-kabel charger zaman sekarang tuh kan udah pakai Type-C, itu dia udah enak lah, tinggal pakai doang.
Terus di sini ada tombol untuk EV dan e-pedal, karena ini tuh kan hybrid tadi ya, jadi bisa pakai full EV mode. Kalau e-pedal ini, kalau gue nggak salah dia biar memaksimalkan regeneratif brakingnya gitu, biar baterainya lebih cepat keisi. Kemudian, nah ini nih yang keren lagi dari mobil Nissan ini, dia tuas transmisinya tuh udah e-shifter disebutnya gitu ya, atau udah shift by wire, jadi udah nggak mechanical besi ketemu besi, tapi dia tuh udah tinggal klek-klek aja ke atas ke samping gitu ya. Jadi beneran kayak pilot beneran makanya gitu, kayak gini ya, kayak nggak lagi naik mobil, kayak bodiin pesawat gitu. Rem parkirnya udah elektrik, ada auto hold, dan ada drive mode-nya. Itu tinggal diputer-puter juga nih. Nah, drive mode, ada hill descent control kayaknya ini nih, buat turunan yang tajam. Nyalain matiin, jadi bener-bener drive mode-nya ini bikin mobil ini ya beneran buat ke SUV, ke tempat-tempat yang ekstrim kayak gitu ya. Kemudian gara-gara dia tuas transmisinya nggak mechanical gitu ya, dia bawanya jadi kosong gitu. Jadi di sini ada tambahan space lagi untuk naro-naro barang gede. Bayangin, ini nggak ada apa-apa nih, nggak ada tuasnya kan. Padahal tadi di atas di sini ada transmisinya gitu. Jadi emang udah secanggih itu gitu. Kemudian dia di sini ada, nah ini juga bagus. Dia konsol boxnya itu mode yang kebuka dua kayak gini. Dalamnya juga lega. Ada apa lagi ya? Oh, ada tombol buat naruh kunci. Ada tombol, ada ruang buat naruh kunci. Lucu banget, kecil. Ini kuncinya, simple, berat, bagus, gue suka. Soalnya banyak yang ringan gitu ya, kurang bagus. Kemudian di sini ada udah soft opening juga. Oke, speakernya juga dia udah Bose, jadi udah premium, udah ada 10 biji. Airbagnya juga nih ada 6, jadi safety-nya udah lengkap banget. Dan di atas nih bisa kita lihat gitu ya, ada panoramic sunroof yang gede dan udah elektrik ya, power panoramic. Coba kita tutupin ini aja. Nah, bukanya gede sampai ke belakang, keren banget. Ada tombol-tombol lampu, ada tempat naruh kacamata juga. Spionnya juga udah auto dimming, bagus. Baru ngeh, ternyata triple zone-nya itu suhunya ada yang sebelah sini, yang buat belakang nih rear, baru ngeh. Jadi kalau kita mau naikin turunin suhu yang belakang bisa dari depan juga. Wih, keren. Terus kalau di bagian pengemudi sini sebenarnya nggak banyak sih. Jadi ada leveling untuk headlamp depan aja, sama pengaturan kaca spion. Terus kalau pengaturan jok bisa lihat dari sebelah sini. Ini juga dia udah lengkap ya. Jadi kanan kiri pun dia udah sampai ada lumbar supportnya, lengkap banget. Nah sekarang kita lihat bagian head unit ya, lebih detail lagi. Di sini tadi kan udah ada built-in navigation-nya, bisa kita cek gitu ya, aman. Kemudian ada pengaturan apa lagi ya? Kita cek. Apple CarPlay, Android Auto gitu mah udah biasa lah ya, untuk mobil harga segini harus udah aman. Tadi setting kamera ada. General ini apa nih? Oh ini display. Oh berarti pengaturan ADAS-nya nggak di bagian head unit ya. Jadi kita lihat langsung aja di bagian MID nih. Kemungkinan besar di bagian MID-nya. Nah ini udah menunjukkan bagian ADAS-nya kalau yang ini. Nah ini bisa diatur. Lane assist-nya apakah on, blind spot warning atau assist-nya juga udah ada. Emergency braking-nya juga ya. Jadi ngerem mendadak kalau ada objek di luar. Itu bisa kita lihat di sini blind spotnya gitu ya, sebelah kiri, di bagian depan juga nyala gitu ya. Lane-nya lagi off. Ini ada gambar lane-nya kan. Ini untuk lane keep assist-nya kayaknya deh, atau lane prevention-nya deh. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Ah, ini navigasinya tadi kalau disuruh belok-belok. Kemudian ini ada kondisi mesinnya lagi ngisi baterai atau enggak gitu ya. Ada TPMS juga, cuman nggak bisa nyala karena mobilnya lagi diem. Terus, nah kalau settingnya ini buat lebih lengkapnya sih. Kayak contohnya tadi untuk ADAS-nya, ada lane assist-nya, blind spot assist-nya, semua ini udah ada. Ada RCTA juga nih. Ada apa lagi deh? Parking assist nih. Oh ini ya, kamera 360 tadi sama sensor parking. Enak gitu lihat MID-nya nih. Ada eco mode tadi nih, head up display juga bisa diatur di sini. TPMS setting, VDC ini apa ya? Oh ini traction control.
Oke, yang menarik dari Nissan X-Trail ini itu sebetulnya adalah mesin dan penggeraknya sebenarnya gitu ya. Jadi kita lihat langsung aja. Karena Nissan X-Trail terbaru ini dia pakai teknologi e-power-nya Nissan. Alias berarti sekarang dia udah hybrid. Dan hybridnya Nissan ini tuh beda ya sama hybrid yang lain ya. E-power itu artinya dia punya baterai, punya motor listrik, tapi mesin bensinnya itu tuh bakalan ngisi atau ngecharge baterainya. Nah, nanti tetap penggerak rodanya itu melalui motor listriknya. Kayak gitu. Mesinnya dia pakai 1500 cc turbo yang ditambah dengan 2 motor listrik. Nah, ini nih yang menarik banget sebenarnya. Karena penggeraknya kan tadi dari motor listriknya langsung gitu ya. Nah, motor listriknya nggak cuma satu, tapi ada 2 yang Nissan sebut sebagai e-force, yang artinya itu dia itu 4-wheel drive, teman-teman. Atau roda depan sama roda belakang itu bisa jalan dua-duanya gitu. Yang bikin mobil ini tuh cocok banget karena dulu pun Nissan X-Trail itu memang ada yang penggerak rodanya tuh 4-4-nya gitu ya. Jadi cocok banget SUV dipakai kemanapun, nggak akan worry, nggak akan selip, traksinya enak gitu ya. Karena 2 motor listrik tadi, yang bahkan tenaga sama torsinya juga impresif banget sih. Bayangin 1-100 meter itu tuh cuman 7,2 detik aja. Gila sih. Ditambah karena tadi e-power, kalau misalnya mobilnya lagi nggak ngecharge baterainya, itu jadi kayak EV. Karena penggeraknya tadi full lewat motor listrik. Kayak gitu. Oke, ini baris keduanya. Ini tuh ya disetting agak maju gitu ya sebenarnya, karena biar baris ketiganya bisa duduk. Jadi kalau misalnya biar baris ketiga tadi ya bisa duduk, ini gua set tadi pengemudi juga agak mundur. Jadi pas banget sih ruangnya ya. Untuk jok-joknya juga udah full kulit. Nah, yang baru di sini sebenarnya ada tirai. Gitu ya. Ini tirai jadi bikin lebih private. Ya walaupun masih manual, it's okay. Sampai dapat wood panel. Sebenarnya di sini empuk-empuk juga sampai baris kedua loh, banyak banget ini. Nggak cuman tempat pijakan tangan aja, tapi sampai ke samping-samping juga. Ada aksen coklat tuanya juga. Nah ini, jadi AC-nya tuh ditaruhnya di bawah ya, karena tadi di atasnya tuh ada panoramic sunroof. Nah di sini nih tadi, jadi dia udah triple zone itu, kita bisa atur suhunya juga di sini. Ada colokan juga fast charging ya tadi, Type C, kemudian Type A, Type B sih gini yang gede ya. Kemudian di atas tadi ada sunroof, makanya AC-nya nggak ada di atas ini. Lampunya jadinya adanya di samping. Bagus ya, lucu. Lampunya kecil. Nah, untuk handrest belakangnya ini dia pakai sandaran gitu ya. Tapi jadinya kokoh, kuat. Bisa buat narot HP kayaknya ini. Dan 2 cup holder. Oke. Sekarang kita lihat bagian belakang. Terus ke bagian belakang ya. Nah, yang gue suka lagi nih dari Nissan X-Trail ini, dia tuh pintunya bisa dibukanya jauh banget deh, sampai kayak burung ya, huruf L ini 90 derajat. Jadi orang mau masuk gampang, apalagi mau masuk baris ketiga. Nah, cara masuknya itu kita turunin bagian ini, kemudian harus bisa lanjut. Oh bisa langsung gitu ya. Nah ini tinggal kita masuk aja sini. Aduh ya. Nah betul, jadi emang bukan ruang yang lega ya di baris ketiganya, tapi ada itu tuh yang gue suka. Karena tadi bayangin baris kedua aja udah cukup mepet, sekarang mau baris ketiga tuh bisa duduk untuk dewasa, tapi nggak bisa sih. Karena ada kolong joknya sih, cuman dikit. Karena baterai ya kayaknya di bawah nih, atau di bawah sini ada baterai, gue nggak tahu nih. Tapi jadinya sempit banget. Paling buat anak-anak sih, buat anak-anak. Kalau misalnya tadi baris keduanya mepet ke belakang lagi, ini bahkan udah nggak dapet ruang. Jadi kakinya ke atas tiduran, kayak gitu. Di bagian belakang dia ini ada cup holder juga dikasih sini. Colokannya di bagian belakang sini sih pakai 12 volt. Di sini juga sama. Tapi udah full kulit sampai belakang, enak. Ini udah posisi dia nggak bisa maju mundur, tapi bisa recline kayaknya. Nggak bisa. Ini udah mode bentar. Oh bisa. Ya ini udah mode paling rebah. Dan ya headroomnya, padahal gue nggak tua yang tinggi-tinggi banget, ini udah
mepet, jadi kalau lebih tinggi lagi emang nggak bisa. Buat anak-anak silahkan taruh di baris ketiga. Oke, begitulah kerennya Nissan X-Trail T33 terbaru ini, e-Power, e-Force. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe akun gue ya. Harganya berapa bang? Pada saat ini di syuting, harganya belum launching, jadi gue belum tahu. Tapi kita semua berharap harganya sangat kompetitif ya, karena ini udah paket lengkap banget sih. Cukup beli satu mobil ini aja, semuanya dapat. Gimana menurut kalian? Taruh kolom komentar.